Ceritain perannya di Sajian Satu Sore ini sebagai siapa? Di Sajian Satu Suruh ini aku berperan sebagai Jeff. Jeff itu pacarnya Tania. Dan juga punya teman sahabat namanya Robi. Nah Tania itu kalau Tania punya teman cewek, teman kita juga sebenarnya, itu namanya Laura. Nah kalau Jeff ini orangnya itu bener-bener protektif, care, peduli banget sama teman-temannya. Apalagi Jeff yang ngajakin teman-temannya jalan-jalan kan. Terus Jeff ini juga orang dalam. Jeff ini juga yang suka bukan yang pingin comblangin Robi sama Laura gitu. Makanya udah kita bawa aja nih mereka berdua biar double date gitu kesannya. Gitu sampai ada suatu momen yang mencekam. Nah itu Jeff sisi protektifnya mulai keluar tuh. Mulai berusaha ngelit, mulai harus cepat ngambil keputusan. Nah itu bener-bener bikin sosok Jeff itu makin tegas, makin belakang tuh makin kelihatan gitu. Tantangannya di film ini apa menjadi Jeff? Tantangannya menjadi Jeff itu untungnya dibantu sama teman-teman semua kan, karena kita main itu bener-bener energinya enak banget ya, karena setiap scene itu kita sampai pegangan tangan gitu kan, kayak bener-bener nyatuin energi, bener-bener jantung heartbeatnya itu bisa kerasa gitu kayak pasnya bareng kayak wah. Jadi itu yang buat aku ngerasa syuting itu bisa sinergi gitu, sinerginya nyambung. Nah ini membuat ini tantangan buat aku tuh beberapa scene ya, khususnya di scene-scene yang mendekati akhir itu kan tensinya udah tinggi ya. Wah itu bener-bener kita bener-bener naikin tensi supaya tinggi itu ada aja caranya kan. Ntar kalau misalnya behind di sini udah dikeluarin tuh lucu tuh, ada yang bener-bener kita supaya darahnya tuh naik ke kepala gitu, kita biar panas. Ya itu buat aku tuh sini lumayan berat itu kan, karena kita bener-bener harus, karena itu tensinya lumayan tinggi, di skenario aja udah tinggi. Kalau kita maininnya kurang tinggi kan climaxnya nggak dapat, jadi kita bener-bener fullin. Terus juga ada scene yang sama Tania dan Laura juga. Wah itu takut teknis tapi itu juga serem juga, karena ada beberapa scene-scene yang perlu gerakan teknis yang biar kalau salah biar nggak fatal kan, jadi harus lebih fokus juga kan syutingnya. Nah itu juga seru sih di situ, tapi itu lumayan jadi tantangan lah buat aku juga. Terus ada scene-scene sedihnya juga, itu juga tantangan juga buat aku di adegan itu kan. Gitu, karena banyak juga yang adegan ada darah-darah apa tuh kan kadang-kadang lengket ya. Jadi konsennya tuh pindah-pindah gitu, itu harus tetap fokus stay in karakter gitu. Berarti lebih banyak tantangan di emosional apa di fisik di film? Oh jujur lebih emosional. Ini lebih nguras emosional sih menurut aku ya. Kalau fisik sih nggak terlalu banyak ya. Lebih ke paling bawa mobil, nggak ada kayak adegan fightingnya juga nggak begitu panjang, tapi intinya lumayan penting gitu, tapi nggak ada terlalu fisik yang aku libatkan tuh nggak terlalu banyak sih di sini. Yang pakai sling-sling itu ada Pak di karakter Jeff? Di ininya ada ya, di workshopnya ada, tapi ternyata di lokasi kita nggak perlu ada pemain yang pakai sling ada. Kalau Jeffnya berarti nggak ada? Kalau Jeffnya sendiri nggak ada. Jeffnya sendiri nggak ada, karena ternyata aku udah bisa lompat tinggi sendiri. Banyak gaya. Ini horor berapa sih? Nggak terlalu tinggi kok. Buat Cina ini horor keberapa? Horor berapa ya? Udah banyak atau masih? Pas syuting ini yang kedua harusnya, tapi kan karena ini udah ini syutingnya lebih dulu sebenarnya, sebelum horor yang kemarin tayang. Jadi seharusnya ini yang kedua kalau secara syutingnya gitu. Tapi kenapa, apa yang bikin lu pengen main di film ini kita diajakin? Karena waktu itu kebetulan ini termasuk film pertama aku pas aku balik lagi dari sinetron. Ini salah satunya nih sebenarnya. Habis itu aku juga pingin mulai lagi nyoba main film lagi, terus horor, terus ngelihat ceritanya syutingnya di Jogja, ngelihat storyline-nya juga menurut aku lumayan seru nih kayak di Jogja. Terus
cerita tentang kayak Sajian Satu Suro ini kan lumayan sakral ya maksudnya kata-kata itu gitu. Jadi kayak ya karena menurutku horor Indonesia itu lumayan bagus loh di mancanegara tuh, di bahkan sampai director dari Hollywood itu ngomong kan kayak. Dan kemarin ada di Instagram apa namanya yang reality show tentang horor-horor Jepang itu lagi nyari rumah kan di Indonesia. Iya. buat dijadiin apa jerit malam gitu. Nah itu buat aku karena Indonesia itu kaya banget akan itu, makanya aku seneng kalau misalnya diajakin syuting horor Indonesia lagi, aku mau, why not gitu. Yang buat aku tertarik itu karena ya salah satunya aku dari Bali, keluargaku juga selalu nggak pernah jauh dari mistis juga, jadi buat aku itu hal yang aku seneng juga buat sharing gitu. Kalau di keluarga malah sesajen itu masih awam atau udah Enggak, karena aku kalau di Bali kan itu kayak lumrah ya? lumrah karena itu kayak persembahan buat dewa yang jaga di tempat itu gitu. Walaupun aku sendiri Kristen, cuman aku besar dari adat Bali itu, dari tradisi Hindu itu aku sudah belajar, jadi aku taunya itu sebenarnya dari kecilnya gitu. Makanya aku ngeliat hal seperti itu lumrah, lebih menghormati malah, lebih bisa menghormati. Buat aku tuh lebih mudah karena aku terbiasa untuk menghormati yang seperti itu. Tapi lu nggak juga asal-asal. itu orang penakut nggak kalau lagi di lokasi syuting? Kalau Kalau- penasaran malah pengen nyari-nyari nih ada nggak nih sosok-sosoknya? Sebenarnya kalau misalnya nggak tahu ya, aku tuh kalau sendiri itu pikiranku bisa lebih jernih, deg-degannya berkurang. Tapi kalau rame-rame deg-degannya tinggi banget loh. Kok kebalik? Atau kebalik, karena yang satu teriak jadi ikut padahal nggak ada apa-apa, jadi ikut panik. Kalau sendiri itu kan bisa tarik nafas, kontrol, nggak ada apa-apa. Tapi kalau udah yang satu teriak padahal nggak ada apa-apa, ikut lompat. Apalagi bawa Frisbee itu keras banget. Apa mungkin ada cerita barang Presley yang dibawa ke sini? Iya, dibawa ke sini tiba-tiba dia lemes. Terus tiba-tiba dia bangun matanya putih. Males banget. Tiba-tiba nunjuk. Salah gua apa? Juga lu. Nunjuk gua. Tadi aku lihat kamu. Memang aku habis jalan-jalan sendiri ke situ. Lah itu belum buat set, tapi aku iseng aja karena bosan pengen jalan-jalan ke situ. Tapi seingatku aku tidak ada membuang sampah sembarangan, aku tidak ada melakukan hal-hal aneh. Terus dia nunjuk aku. Tadi aku lihat kamu. Terus dia aku ngapain ya tadi? Dia kenapa? Ditanyain sama yang lain kan. Tanyain. Enggak, tadi dia lewat aja. Oh, dia nggak nakal kan? Geleng-geleng itu aja. Kirain dia mau cepu apa gitu. Dicepuin set. Makanya dicepuin. Tapi ini pertama kali ngelihat orang bisa dibilang kesurupan gitu, atau sebelumnya pernah ngelihat kayak gitu nggak sih kita? Kalau kesurupan pernah lihat, cuman yang lain tuh nggak kontrol, nggak bisa terkontrol. Mereka tuh bener-bener ya ngomong apa ngelantur, gerakan yang nggak bisa terbaca. Kalau Frisly kan dia punya kelebihan itu, jadi dia bisa kata-kata yang keluar tuh bisa disaring gitu, jadi bener, jadi bisa kita dengerin jelas. Orang lain kan kadang-kadang ini ngapain, ngomong apa, nggak ngerti, harus panggil orang yang bisa kan. Kalau kita kebetulan ada visi, jadi nyampe tuh obrolannya, kita bisa oh iya gitu. Terus ada yang nenek juga di kamar mandi. Wah itu iya, ada nenek di kamar mandi, ternyata lucunya ini nenek kan di kamar mandi. Ini kalau aku nggak salah ya. Terus yang nunjuk aku tuh masih muda, penari zaman kerajaan dulu lah. Zaman kerajaan udah lama banget nih kan. Tapi yang lebih tua, yang penari ini, yang nenek ini malah lebih muda katanya. Oh gitu sistemnya di sana. Itu apa, dengar cerita apa ada yang kesurupan? Ini kesurupan. Oh, Presley-nya kemasukan Iya. si penari itu. Setelah itu ntar Frisly cerita gitu. Oh malah yang lebih tua itu yang muda ini. Iya, karena ini yang dari dulu banget, emang yang asli sana yang dulu. Tapi ngasih izin ke yang nenek ini buat ada di situ gitu. Karena nenek ini katanya dia nggak tinggal di sana atau apa, malah dia aku nggak ngerti kok dia tiba-tiba bisa ke situ. Aku nggak ngerti, aku lupa.
tapi yang lucu tuh buat aku ternyata tua di sana belum tentu lebih tua. Kalau di sini kan kalau udah tua ya nggak bisa bohong, udah tua Soal kan. penampilan nggak membuktikan ya. Kalau di sana ternyata enggak ya. Oh, udah tahu aku itu pelajaran baru. Tapi lu peka nggak main kayak gitu kan kerasa sering kayak gitu. Kerasa ya. Bulu bangun, bulu berdiri itu kerasa banget. Apalagi buluku panjang ya. Kalau berdiri kan kelihatan ya. Terus di sana ada ngerasa juga gitu. Ada. Sering. Oh, di sana di kuburan, di makam tertua aku ngerasain tuh yang ada nanti shotnya mobil, nah kita ada di atas tuh, di atas makam tertua itu ngerasain. Tapi bangun itu bukan berarti serem, jahat tuh gimana, atau aku tapi ngerasa nyaman di sana. Aku ngerasa nyaman, ngerasa kayak enak gitu, kayak di welcome, tapi tetap berdiri. Tapi bukan takut kayak gelisah, aduh aku harus pergi nih di sini, nggak nyaman. Justru aku malah tetap santai gitu, walaupun berdiri tapi kayak tapi enak ya di sini, kayak tenang gitu. Di daerah mana sih syutingnya? Jogja, kita Jogja cuman aku nggak tahu itu Jogja di bawah gitu. Deket gunung atau jauh? Dekat gunung. Oh. Nggak tahu di mana itu, aku lupa. Tahun kapan syuting tapi? Udah lama? Kita syuting udah berapa lama itu? 3 tahun lalu, 3 tahun laluan, 3 tahun 4 tahun. Sekitar segitu sih, udah lumayan lama. Kalau Cinta Brian di set lokasi syuting itu killing time-nya ngapain biasanya? Paling kan ini horor kebalik nih pola gitu. Ngapain? Biasanya kan tidur tuh, kalau pasti kan kebalik tuh kan tidur. Terus kalau bangunnya agak siang, maksudnya bukan sore ya, kalau bangunnya agak siang masih bisa main atau apa. Ya kadang-kadang aku main sama munggaran, kita jalan-jalan. Kita beli balon berdua, kita ikat belakang sepeda gitu. SpongeBob 1, Patrick 1. Oh percaya ya? beneran ada. Waktu itu di up di story-nya Munggaran, waktu itu aku post juga, kita lagi naik sepeda bareng. Ya itu buat killing time lucu-lucuan supaya siap untuk malamnya menghadapi yang serem-serem lagi. Paginya jadi anak-anak dulu deh, nggak mau mikirin yang serem. Malamnya serem lagi. Ya abis itu paling nggak makan, ngobrol. Kita lebih sering ngobrol sih, terus makan bareng. Kalau nggak di lokasi kita nunggu kan, nah di situ kita kalau nggak tidur ya ngobrol, main, jalan-jalan, ngobrolnya ke semuanya, nggak ke, karena kan pemain lagi take ya, ngobrolnya sama kru, sama orang Jogjanya, nanya-nanya, cerita-cerita. Terus kalau ada libur ya kita benar-benar menikmati suasana Jogja, kita tanya sejarahnya juga, daerah-daerah di situ, supaya makin tahu kan, makin kental. Oh iya Jogja tuh kayak gini ya, karena Jogja tuh mana itu bagus banget sih tempatnya itu, dan juga cerita tentang hal-hal mistis kan juga ada di situ. Makanya syuting di sana enak juga sih, terus makanannya enak. Nggak jauh dari, menurutku dari Bali, kalau hal-hal mistisnya mirip-mirip juga, jadi seru sih menurut aku di sana. Killing time juga seru. Nemu kuliner baru yang menarik selama shoot? Wah, kalau di Jogja mah udah pasti gudeg, sate kelatak, apalagi yang enak bisa banyak banget yang enak. Wah, aku waktu tapi seringnya makan gudeg sih kita. Jadi gudeg paling banyak, karena di Jakarta ada sih gudeg, cuman di sana tuh beda ya, nggak tahu kenapa ya. Lebih enak kalau di sana aslinya. Beda tangan misalnya. Beda tangan ya soalnya ya. Itu sih makan makanan di sana. Tapi lu jaga fisik workout juga nggak sih ketika waktu di sana? Kan lu sering workout. Aku workout tuh dulu memang sering. Tapi waktu zaman syuting ini itu workoutnya lebih ke nge-gym tapi nggak terlalu sering. Terus main badminton, waktu zaman itu masih main badminton. Sekarang masih main, cuman nggak sering dulu. Tapi aku lebih sering naik sepeda di situ. Jalan-jalan naik sepeda keliling. Nggak yang bener-bener nge-gym tiap hari, nggak. Waktu itu badanku masih kecil. Nanti kalau dilihat teasernya itu masih kecil badanku di situ. Belum bulking nggak? Belum bulking. Kalau secara fisik aman nggak syuting terbalik gitu? Apa udah terbiasa? Secara fisik di film itu kemarin, karena kita dikasih waktu istirahat juga kan pas tidur, dibalik kan memang ya, kita tutup kordennya harus digelapin banget biar bisa tidur. Jadi secara fisik aman, aku nggak ngerasain sakit, flu juga enggak,
paling pusing-pusing sedikit tapi itu masih aman banget sih, nggak ganggu syuting. Jadi overall aman sih secara fisik. Lebih capek syuting horor apa stripping sinetron cinta? Kalau capek sebenarnya kalau syuting horor tuh capek banget, tapi energi yang dikeluarkan ketika kita mainnya bisa full gitu. Terus kalau misalnya ini nggak dapet nih, aduh kayaknya nggak enak nih, kita deketin saudara, Pak ini kayaknya aku kurang nyaman di sini, ya udah ulang lagi, dikasih kesempatan buat ulang itu enak gitu. Oh akhirnya kita dapet nih yang sesuai yang kita rasain enak gitu. Sedangkan kalau sinetron kan kita dikejar oleh waktu, harus tayang, dan juga skripnya kadang-kadang turunnya nggak bisa secepat itu, ada revisi dan lain-lain, ada draft 1, draft 2. Jadi kita bacanya kadang-kadang on the spot, terus kadang hal live on the spot, baca, take, syuting, langsung kirim, edit, tayang juga saat itu juga. Capeknya itu di pressure karena tekanan. Buru-burunya ya? Karena buru-burunya itu. Jadi itu dan kita udah nggak bisa mikirin mau bagus, yang kita harus pikirin adalah mau bener gitu. Jadi mainnya itu penempatannya, perasaannya harus bener. Nah itu dibutuhkan jam terbang yang lumayan bagus supaya enggak, karena kadang-kadang aku awal syuting sinetron tuh cengok loh, dikasih scene panjang terus aku ngomong sesuai skrip memang, tapi mukanya datar karena udah gimana maksudnya apa, panjang banget nih. Terus langsung dikirim live, nonton kayak ya ampun nih orang kenapa. Oh itu abis itu kena komplain dari kantor, kamu nggak boleh mainnya kayak gini, nggak boleh ngasal juga. Ya tapi kan ini ya itu resiko. Itu resiko. Kalau kita udah berani ngambil pekerjaan itu, kita harus lakuin sepenuh hati dan fokus. Setiap scene itu bisa terlaksanakan dengan baik kalau kita fokus gitu, lebih fokus. Karena kemarin seharusnya aku bisa ngelakuin itu karena aku lebih fokus ke panik. Ya ampun gimana nih, tekanan. Capeknya sih di situ sih. Kalau jam istirahat berbanding atau ada beda? Beda. Kalau jam istirahat tentu beda, karena kalau di film kan jam istirahatnya bisa lebih banyaknya dan nunggu scene juga tidurnya banyak. Kalau di sinetron jam istirahatnya tidur di lokasi, terus ya pulang ke rumah syukur-syukur bisa dapat 8 jam, itu udah bersyukur banget. Bisa istirahat 8 jam. Udah sama perjalanan ya, itu udah bersyukur banget. Si bubur. Udah tidur jalan. Kadang-kadang bisa lebih dari syuting itu, bisa kadang-kadang 16 jam, 18 jam itu ya. Tapi makanya kita di lokasi itu enaknya ada base camp, kita bisa bikin ruang tunggu sendiri, kamar sendiri, jadi capek itu nggak berasa. Karena teman-teman juga sama kan, perjuangan nih, sama-sama capek, jadi sama-sama saling menghormati. Itu enak tuh ngumpul barengnya, cerita. Ya kalau capek istirahat, kan giliran syuting kan ada teman yang lain yang take, kita yang istirahat. Ya ada libur juga, kalau bisa pas dapat libur full tuh dibalas tidur seharian. Tapi pas masuk kita sendiri bekerja 16 jam 18 jam kerja tuh udah termasuk syuting sehat apa belum sih? 15 jam kerja udah termasuk syuting sehat sih, menurutku udah cukup lah itu udah. Karena kan syuting kita nih nggak bisa menurutku kalau bisa dipendekin nggak apa-apa, cuman kalau sinetron itu dipendekin itu bakalan susah banget sih. Susah ngejar-ngejar yang lain, karena bakalan kan harus ada yang dipotong, harus buat editing, harus ngasih space buat hal-hal yang nggak perlu. Kan kita mau ngasih penonton kita inti-intinya dari scene kan nggak perlu panjang-panjang gitu. Kadang-kadang hal yang dialog-dialog yang nggak penting juga dipotong sama editor. Oh ini nggak penting nih, biar alurnya enak gitu. Jadi banyak yang dibuang juga. Jadi kita syuting seharian ya dapatnya satu episode, kadang-kadang 80% aja nggak satu episode gitu. Karena susah gitu, nggak cukup. Rekor berapa lama mungkin syuting? Rekor aku kalau sinetron sempet 800 something, 810 atau 800 episode lah. Wow. Ya lumayan sih, 2 tahunan. Terus 2 tahun setengah. Itu sinetron terakhirnya atau mungkin judul beberapa judul yang sebelumnya? Judul terakhir, oh enggak, itu beberapa 4 judul sebelumnya. Itu lumayan panjang, cuman
ya pengorbanan dan juga capek juga. Itu udah ada mungkin outputnya, apakah ada investasi di properti atau segala macam, lo lebih kemana mungkin pendapatannya di lari kemana? Itu lari ke ada tanah di Bali, tapi karena sebenarnya jujur itu pembukaan kerjaan aku juga di entertain, kayak film ini terus film-film lain, series-series lain aku juga dapat dari sinetron itu gitu. Itu banyak juga yang ngasilin ya, karena sutradara aku di situ juga galak banget. Maruli Ara kan opa ngomong gitu galak banget, itu bener-bener dia tough love sih. Kasar, cara mencintai orang tuh kasar tapi dibentuk. Ya aku mungkin cocok sama yang seperti itu ya, aku nggak cocok sama yang lembut-lembut gitu, nggak cocok sih. Aku suka yang lebih tegas gitu dalam mendidik, karena aku lebih ngerti, oh ini nggak boleh, ini bagus, ini nggak, jangan gitu, kayak oh ya udah. Itu sih yang gue senengnya. Tapi kalau makin di sini kan makin mulai lanjut ke film, series. Nah jujur tuh aku seneng juga, karena buat aku syuting yang kayak gitu tuh bener-bener kita bisa all out gitu, kita bisa nunjukin peran yang kita mainkan tuh bener-bener serius gitu. Kalau sinetron kan kadang-kadang terbatas kan, jadi itu yang buat aku seneng kayak film, series gitu. Waktunya ada gitu buat nunjukin skill kita. Berarti tayang sinetron tuh di tahun 2000. Sebenarnya aku lagi promo sinetron, nah terakhir sinetron promonya itu ya setahun lalu, karena kita lagi nunggu jadwal tayang juga kan. Itu yang buat kita agak lama sih, jadi terakhir sinetron setahun lalu lah. Cuma tadi kan dibilang sharing sama sutradara yang Emma sendiri kan partner juga seorang artis gitu, juga suka sharing bareng nggak sih sama Gisel sendiri tentang terutama si saya satu suranya sendiri, ada mungkin ngobrol atau mungkin dialog berdua kayak gitu segala macam? Sebenarnya kalau sama saya satu suruh ini udah 3 tahun lalu. Justru waktu itu aku belum sama Gisel. Buat tektok-tektokan sih ada sama adik-adik di rumah juga sharing kan, kayak oh ini aku lagi mau main peran ini nih gitu, aku sharing cerita juga sama adik-adik. Ya mereka juga ngasih masukan gitu sih. Ada di rumah kan juga semua pemain juga kebetulan Atau keluarga kan. Ya. Tapi kalian pernah dipersatukan dalam satu proyek bareng? Udah belum? Sama Pim Pictures ini pernah, tapi aku hampir. Tapi nggak apa-apa. Antonio juga dari Bali, itu juga udah saudara. Jadi yang waktu itu syuting itu Junior sama William. Judulnya mana Iya. Itu yang itu. Anak Anak kolong ya? kolong, Junior William. Harusnya ada aku. Aku kejebak sinetron jadi nggak bisa masuk. Yang masuk Nio, cuman nggak apa-apa. Dia juga saudara kita dari Bali. Oh yang tentara ya? Iya, yang tentara itu bagus banget filmnya, mereka mainnya bagus banget. Aku iri banget. Aku pengen banget ada di situ. Setelah itu kalau aku sama Junior pernah mini series waktu itu. Mini series pernah. Oh, sinetron juga pernah pas kemarin di Jepang kita syuting. Pernah sama Junior. Terakhir juga sinetron sama Junior yang sama Ranti Maria. Iya. Tapi kalau aku sama William sama Oliver belum pernah. Berarti kan Oliver kan juga baru setahun di Jakarta. Berarti kan 4-4-nya di acting semua ya? 4-4-nya di acting semua. Yang bukain jalur siapa pertama? Lu ya? Yang buka judul apa Junior? Sebenarnya aku sama Junior tuh benar-benar sama. Oh. Kelihatannya aku duluan karena lebih tua, tapi memang aku di sini 2 bulan lebih duluan. Terus aku syuting series sinetron sitkom yang Mami Van Mulen 2 episode. Habis itu udah aku nggak nganggur 6 bulan. Sama Junior juga baru nyampe, nganggur dulu baru kita mulai syuting lagi. Oh itu juga rintis karirnya kita berdua juga berat itu. Bisa dibilang memang kita buka jalur, karena sebelumnya aku sama Junior benar-benar kayak makan mie satu berdua. Oh ngerasain kayak gitu? Oh ngerasain aku. Udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Oh itu ngekos atau kontrak? Nah kebetulan kita numpang di rumah manajer. Oh. Kalau pas manajerku di sini mah enak, makanan ada terus. Kalau dia ke Bali nggak sungkan kan, udah tempat minjem, masa kak makan dong, itu enak. Akhirnya ke warung depan itu berjasa banget tuh, warung yang di depan tuh di Jakarta. Waktu itu tinggal di rumah Maxim yang lama. Kak, Bu, saya ada 2.000 nih, tapi saya mau makan sama adik, saya boleh nggak? Kasih nasi banyak banget sama telur, kayak baik banget. Baik banget ya Bu. Tapi mungkin dari Bali memang kayak pure, memang nggak buat apa-apa, akhirnya kesini berjuang berdua. Sebenarnya kayak gimana ya, kayak kita tuh kan laki-laki ya, ketika merantau
ke Jakarta, keluar dari Bali kan itu udah kayak keputusan yang kita ambil. Terus tiba-tiba ngechat, Mang, minta duit, malu gitu. Sekarang kita berani cerita, sekarang kita berani ngomong, kena marah juga, cuman kan at least dulu pride-nya ada gitu, kita nggak mau minta uang ke mama. Itu titik terendah kalian berjuang atau ada sebelumnya gitu? Ada titik terlucu sih, memaksakan gitu. Padahal bisa makan tapi dipaksa nggak makan. Nah, kalian berempat sama-sama di aktor sempet tawarin ke PA Bandung deh, harga 4 berempat dapat pengenalan kayak gitu nggak? Belum sih, Oh belum. ntar kita coba ya. Siapa tahu kan bisa main bareng-bareng berempat itu. Tapi emang udah pengen banget main berempat kah, kalian udah kebayang-bayang kalau lagi ngobrol atau gimana? Udah kebayang sih, pengen sih kita syuting berempat, seru sih. Jadi kita sempet mikir kayak bakalan bikin cerita, tapi nanti yang jadi pemerannya Oliver gitu buat. Oh, Karena badannya terlalu bagus, itu Robert Hybrid. Berarti kalian tuh bersaudara laki-laki semua? Ada yang Enggak, ada cewek 2 sebenarnya. Oh, itu nggak masuk ke dunia hiburan? Enggak, belum mau mereka. Oh, lebih kecil? Di atasnya Oliver, di bawahnya William. Oh, di tengah-tengah berarti ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya, kalau boleh kita bicara gitu katanya, soal sama Gisel sendiri kan suka masih aku suka dengar atau jengah nggak sih dengar kapan nih nikah di kapan sekolahnya, suka jengah masih dengar kayak gitu pertanyaan kayak gitu. Siapa yang mana gitu? Misalnya netizen atau siapa gitu, atau mungkin orang terdekat atau gimana gitu. Gak pernah sih aku dengar netizen ngomong gitu. Mungkin aku nggak terlalu baca komen ya, aku scroll kelewat aja. Lebih ya enjoying life aja sih aku lebih. Tapi of course untuk ke situ pasti ada kan. Nggak, kalau namanya orang menjalin hubungan kan bukan buat semata buat iseng-iseng kan. Orang menjalin hubungan kan pasti ada tujuannya, ada keseriusannya, dan aku juga seperti itu. Karena menurut aku buat apa ngambil suatu hubungan ujung-ujungnya nggak tahu mau ngapain. Karena itu cuma buat nyakitin orang aja. Kalau mau ya temenan bilang ya, tapi nggak ada keseriusan ya, itu ngomong di awal. Tapi kalau udah ada keseriusan ingin sampai pacaran, ya menurutku itu udah beda lagi, itu udah harus mikirin yang lain-lain kan. Dan ya aku sih berdoa kalau sesuai jalannya Tuhan ya kita lanjut, jadi tergantung Tuhan lah. Berarti udah sejauh itu obrol sama Gisel sendiri, keseriusannya segala macamnya. Nah, kalau misalnya aku yakin Gisel juga sama, kalau misalnya dia menjalin hubungan sama siapapun ya pasti tujuannya untuk serius, nggak main-main kan. Jadi yang aku tahu kalau misalnya kita menjalin hubungan itu ya harus serius gitu. Ada nggak sih mungkin yang mau menghambat kayak pernikahan sendiri gitu, Menghambat? atau mungkin ada masih pertimbangan lain belum sampai putusan kayak kapan nih nikah gitu? Belum sih, itu aku masih serahkan kepada Tuhan yang memiliki kuasa di dunia ini. Kalau misalnya dia udah bilang gas, ya gas. Kalau misalnya dia bilang tunggu, tunggu. Ya semuanya terserah Tuhan. Kalau kita mah ikuti aja, kita senang-senang aja. Tujuan kita baik, yang penting apa yang kita lakuin kita sama-sama tahu tujuannya baik gitu. Inginnya menciptakan yang bagus gitu. Oke. Shoutout ini dong. Shoutout untuk Sajian Satu Suruh. Oke. Ya kawan tanya. Jangan lupa buat nonton film Sajian Satu Suruh tanggal 30 Juli 2026. Nah, tanggal 27 kan ulang tahun tuh aku. Nah, ini hadiah ulang tahun kalian. Nonton dong. Bagus banget. Ya. Berarti lu bakal ngadain nobar sama fans nggak sih? Untuk Oh, boleh tuh, kalau kalian mau aku bisa lakuin nobar sama fans. Nah, kalian tergantung tuh seberapa rame kalian bisa ramein film Satu Suruh ini. Kalau kalian bisa bikin rame, kita nonton bareng. Oke, siap.